Halo pemirsa, selamat pagi. Selamat datang kembali dalam program Ruang Bincang. Tentunya bersama dengan saya Saskia akan mengajak Anda melihat lebih dekat info seputar program dan juga mitra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ya pemirsa, setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi kerja dan apa manfaatnya bagi para pekerja dan para pemberi kerja itu sendiri? Untuk itu, topik ini akan kita bahas dalam Ruang Bincang episode kali ini bersama dengan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Bapak Nanang Handono Prasetyo. Halo Bapak, apa kabar Pak? Sehat? Baik, harus sehat. Ya Pak, sehat. Mungkin untuk mengawali nih Pak, boleh disapa dulu Pak pemirsa Ruang Bincang yang saat ini sedang menyaksikan kita. Ya. Terima kasih, selamat pagi. Ini salam sehat, salam tenaga kerja konstruksi yang profesional dan handal. Luar biasa. Tepuk tangan dulu boleh ya Pak ya? Nah, Pak Nanang, sebelum mengawali perbincangan Pak, mungkin agar pemirsa dan juga saya Pak bisa lebih tahu lebih dalam tentang Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Boleh dijelaskan Pak, Ya. apa tugas dan fungsinya dari Direktorat Bapak? Jadi Direktorat Kompetensi dan Produktivitas itu memiliki tugas melaksanakan standar ketentuan tentang kompetensi untuk tenaga kerja Indonesia. Sedangkan fungsinya tentunya membuat ketentuan, membuat standar untuk untuk mengatur ketenaga kerjaan konstruksi Indonesia. Wow, oke Pak. Tadi di awal Saskia sudah sedikit menyinggung Pak tentang topik kita pada kali ini tentang sertifikasi kompetensi kerja. Ya. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi kerja dan apa pentingnya bagi para pekerja dan para pemberi kerja? Jadi sertifikat kompetensi kerja itu adalah suatu tanda sebetulnya. Tanda penghargaan atas uji kompetensi kemampuan dari masing-masing tenaga kerja konstruksi yang disesuaikan dengan ketentuan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi sekarang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 pasal 70 bahwa setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi. Wajib hukum ya Pak? Wajib dari yang ahli maupun yang terampil. Ya. Sesuai dengan arahan Bapak Menteri bahwa yang terampil pun sekarang harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah Pak, mungkin saya belum begitu mengenal Pak. Ada berapa tahapan sih Pak? Tadi Bapak sedikit menyampaikan ada ahli, ada terampil. Mungkin ada apa lagi Pak terkait tingkatan dari sertifikat itu? Jadi sertifikasi itu ada dua saja sebetulnya, SKA dan SKT. Jadi sertifikat untuk tenaga ahli dan kemudian untuk tenaga terampil. Terampil kita ketahui jadi yang mempunyai kemampuan seperti suatu contoh adalah tukang batu. Ya. Tukang batu, tukang bongkar pasang begesting itu yang dulunya mungkin tidak disyaratkan untuk memiliki sertifikat kompetensinya sebagai tenaga terampil, sekarang harus. Dan keharusan ini bukan menjadi kesulitan bagi mereka. Justru kami dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi khususnya Direktorat Kompetensi dan Produktivitas itu sedang memikirkan tata cara yang cepat dan komunikatif kepada para tenaga terampil untuk mendapatkan sertifikat. Itu misalnya sekarang tenaga-tenaga terampil yang ada di daerah sedang kita siapkan aplikasi untuk mereka bisa mempelajari dengan cepat. Tidak perlu harus datang, tidak perlu tatap muka. Jadi harus di daerah, di tempatnya dia bekerja, dia bisa baca handphone, aplikasi yang diturunkan bisa nah kemudian bisa melakukan komunikasi, menelpon ke hotline yang sudah kita siapkan bahwa untuk melakukan sertifikasi tadi. Yang penting lagi ingin saya sampaikan bahwa sertifikasi ini sangat diperlukan bagi tenaga terampil ketika kita sudah disepakatinya kesetaraan tenaga kerja konstruksi di tingkat ASEAN. Nah itu
itu mungkin perlu kami sampaikan bahwa ketika itu sudah distandarkan, maka tenaga kerja terampil kita yang ada di Republik Indonesia ini geser sedikit dari perbatasan menuju ke negara lain, itu akan disetarakan mengenai penghasilan. Luar biasa. Jadi sekarang semuanya berbasis 4.0 ya Pak? Ya, 4.0. Nah, tadi juga Bapak menyampaikan tentang uji kompetensi, sertifikasi. Nah, kemudian bagaimana sih Pak cara mendapatkan sertifikat dari kompetensi kerja itu sendiri? Baik. Jadi sertifikasi untuk uji kompetensi ini dilaksanakan oleh asosiasi profesi yang ada di Indonesia untuk jasa konstruksi. Jadi mereka bisa mengajukan dan seterusnya untuk tenaga ahli. Namun demikian kami dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi membuat suatu terobosan-terobosan untuk supaya sertifikasi ini tidak menjadi susah, khususnya bagi tenaga terampil. Jadi seperti tadi saya sampaikan, dengan adanya era 4.0 atau kita sekarang semakin digitalisasi, maka secara tidak langsung masyarakat konstruksi juga sudah mengenal itu, mulai dari kalangan bawah, dari atas. Sekarang yang di seperti tadi tukang batu dan seterusnya itu sudah mengerti caranya mungkin medsos-medsos yang lain ya, sehingga kalau kita masukkan aplikasi konstruksi maka dengan mudah, insya Allah dengan tidak sulit untuk itu. Jadi semua serba simpel ya Pak ya. Nah kemudian untuk kompetensi kerja itu sendiri Pak, sebenarnya definisi dari kompetensi kerja itu apa sih Pak? Kompetensi kerja itu suatu kemampuan yang spesifik terhadap seorang yang distandarkan. Jadi ada standarnya. Jadi ada suatu pengetahuan, kemampuan yang nantinya akan diuji, disertifikatkan dan distandarkan. Kaitan dengan masa Covid ini, Pak Dirjen Bina Konstruksi mengeluarkan surat edaran nomor 107 tahun 2020 ini tentang tata cara proses pelatihan dan uji sertifikasi secara daring. Dalam rangka COVID, ya, jadi dalam rangka protokol COVID-19 itu ada beberapa cara yang disampaikan kepada seluruh balai jasa konstruksi yang ada di Indonesia. Ada 7 kalau nggak salah balai jasa konstruksi di Indonesia. Nah itu harus melaksanakan pelatihan dan uji kompetensinya sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat di SE 107. Antara lain bahwa dalam rangka mempercepat atau jumlah pelatihan tenaga kerja dan uji sertifikasi bisa dilaksanakan secara daring. Mau tidak mau, apa itu aplikasi Zoom atau mungkin aplikasi Google yang lain. Meet ya, seperti itu ya Pak. Oh, luar biasa sekali ya Pak. Jadi tetap walaupun pandemi COVID-19 tidak mengurangi aktivitas dan semangat teman-teman bina konstruksi ya Pak ya. Nah Pak, kemudian untuk melakukan kompetensi Pak atau sertifikasi kompetensi itu siapa sih Pak yang menyelenggarakan? Apakah pemberi kerja atau memang pure dari Kementerian PUPR melalui balai-balai konstruksi di daerah? Jadi untuk melaksanakan sertifikasi itu ada asosiasi jasa konstruksi yang bisa melaksanakan uji kompetensi. Nah, nantinya juga balai-balai jasa konstruksi juga akan bisa melaksanakan karena peraturan permennya sedang disusun untuk itu. Oke, luar biasa sekali. Nah Pak, kemudian juga untuk melakukan uji kompetensi Pak, biasanya kan suka ada acuannya. Ya. Nah untuk teman-teman dari Bina Konstruksi sendiri itu apa sih Pak acuan dalam pelaksanaan uji kompetensi yang telah dilaksanakan? Jadi uji kompetensi jadi suatu yang nantinya goalnya itu adalah jabatan konstruksi, jabatan tenaga kerja konstruksi itu dimulai dari penyusunan standar kompetensi kerja nasional SKKNI Indonesia ya. Nah itu disusun, di situ di dalamnya diatur mulai dari pengetahuannya, tata caranya, bagaimana detail diatur tentang apa yang akan dilakukan, distandarkan tentang yang akan dilatihkan dan akan diujikan. Nanti dari SKKNI dilanjutkan dengan pembuatan modul. Ya, jadi modul, kemudian setelah modul adalah dibuatkan materi
pengajaran, materi pembelajaran. Jadi urutannya seperti itu. Nah, oke baik Pak. Nah, untuk SKKNI sendiri itu siapa saja sih Pak yang dapat menginisiasi? Apakah Kementerian PUPR juga berpartisipasi Pak dalam menyusun SKKNI ini? Jadi gini, tantangan itu bukan menjadi hambatan, tapi tetap kita solusikan atau kita cari terobosan-terobosan atau bahasanya pimpinan itu strategi.